Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11. Kami akan membawakan materi tentang pemecahan masalah dan pengambilan keputusan untuk salah satu mata kuliah yang kami ambil, yaitu pengantar manajemen. Sebelumnya, kami beranggotakan 3 orang, terdiri dari Muhammad Nur Hidayat, Ya, G670, halo. saya sendiri, Ahmad Albanjaran, G6103, dan Bob Yono, G6110. Oke, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, di slide selanjutnya. Masalah. Nah, sebelum kita masuk ke definisi pemecahan masalah, masalah itu adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Dari fakta tersebut, maka masalah itu membutuhkan suatu pemecahan, dan pemecahan masalah itu adalah solusi dari masalah tersebut. Nah, bagi suatu perusahaan, kadang masalah itu terjadi tanpa kita prediksi dan kita perkiraan, tapi masalah itu bisa menjadi dua hal. Mungkin bisa menjadi kesialan atau bencana, tapi saat kita bisa membaca suatu masalah tersebut dan bisa menemukan solusi yang terbaik, terkadang masalah itu justru bisa menjadi suatu peluang yang baik untuk mengembangkan suatu perusahaan. Nah, untuk masalah sendiri, jenis-jenisnya terdiri dari dua jenis masalah, yaitu adalah masalah sederhana dan juga masalah yang rumit. Perbedaannya di mana sih? Masalah sederhana itu sudah pasti skalanya itu lebih kecil. Dengan masalah tersebut tidak berdiri sendiri dan tidak terpaut dengan masalah lain, konsekuensi yang diberikan tidak besar, pemecahannya tidak rumit, dan karena sederhana dapat dipecahkan oleh satu individu saja. Sedangkan masalah rumit mempunyai skala yang lebih luas dan lebih besar, yang dimana satu masalah dengan masalah lain saling terkeikatan, mempunyai konsekuensi yang besar, pemecahannya cukup rumit, dan untuk memecahkannya dibutuhkannya kerjasama lebih dari satu orang dan analisis yang mendalam. Nah, saat kita membahas tentang bagaimana cara memecahkan masalah, ini ada salah satu diagram yang menarik tentang diagram pemecahan masalah menurut Polya, yang dimana tahap pertama yaitu adalah understand the problem, atau kita harus mengetahui masalahnya terlebih dahulu, kemudian kita menyusun rencana atau devise a plan, kita menjalankan rencana dan look back, yang dimana kita nge-rework dari awal lagi. Nah, tapi lanjut lagi dan nah, ini cukup menarik, yang mana langkah dalam proses pemecahan masalah itu terdiri dari 4 tahap, yaitu adalah mendefinisikan masalah, di mana kita harus tahu dulu nih sebenarnya masalahnya itu seperti apa sih, lingkupnya seperti apa sih, dan kita harus benar-benar tahu secara keseluruhan. Setelah kita mendefinisikan dan sudah mempunyai gambaran masalah itu seperti apa, kita dapat mencari solusi alternatif, yang dimana solusi alternatif itu bisa lebih dari satu solusi. Kemudian, dari masing-masing solusi tersebut, kita evaluasi satu-satu solusi yang ada, dan tentunya kita pilih solusi yang terbaik. Yang dimana setelah kita mendapatkan solusi yang terbaik, kita akan menerapkan solusi tersebut dan menindakkan lanjut solusinya. Masalah harus diselesaikan, sehingga terkadang stakeholder terkait membutuhkan pengambilan keputusan dalam penyelesaiannya. Kita beralih ke topik selanjutnya, yakni pengambilan keputusan. Outline yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu jenis pengambilan, basis pengambilan, teknik pengambilan, dan yang terakhir tujuan pengambilan sebuah keputusan. Jenisnya, secara umum, proses pengambilan keputusan itu bisa dibagi menjadi dua, induced dan auto-generated. Yang dimaksud dengan induced adalah keputusan yang diambil setelah melakukan riset atau proses-proses secara ilmiah sehingga penghasilan keputusannya itu logis, ideal, dan rasional. Auto-generated umumnya diambil ketika keputusannya itu tidak terlalu besar dan sudah repetitif, yakni sebelumnya pernah diambil, sehingga ketika kita menggunakan metode auto-generated, ini berdasarkan pengalaman, sehingga hasilnya lebih cepat jika dibandingkan dengan yang metode induced. Basis yakni dasar pengambilan sebuah keputusan. Ada yang berdasarkan keyakinan, intuisi, fakta, pengalaman, dan kekuasaan. Keyakinan dan intuisi ini saling sharing metode seperti itu, mirip. Kemudian fakta ini biasanya dilakukan jika kita menggunakan penelitian, sedangkan pengalaman dan kekuasaan ini biasanya dilakukan oleh level-level manajerial atas. Nah, kelima jenis ini tidak saling mutually eksklusif. Jadi yang saya maksud adalah sebuah pengambilan keputusan itu bisa dilakukan menggunakan beberapa basis secara sekaligus. Next. Teknik. Ada riset operasi, linear programming,
probabilitas, dan statistical weighting. Riset operasi yang seperti kita tahu ini berdasarkan data-data yang diambil dari catatan atau inventarisasi sebelumnya. Linear programming ini menggunakan berbagai macam vektor. Istilah lainnya itu kalau kita sebut di dunia praktiknya yakni vektor analisis. Probabilitas ini kita melihat bagaimana pilihan-pilihan yang ada itu akan mempengaruhi keputusan akhir, kemudian kita menimbang mana resikonya dan mana kesempatannya yang paling besar untuk sukses. Sedangkan statistical weighting ditimbang satu-satu kemudian dibandingkan, mirip dengan probabilitas. Next. Tujuan. Ada tujuan tunggal, ada tujuan ganda. Tujuan tunggal itu ketika suatu keputusan hanya menyangkut suatu permasalahan. Namun pada umumnya pengambilan keputusan itu tujuan ganda. Kenapa? Karena pengambilan keputusan yang efektif itu adalah keputusan yang bisa menyelesaikan beberapa masalah secara sekaligus. Next. Oke, sekarang kita langsung saja kita masuk ke segmen studi kasus di mana kita mendapatkan ada aplikasi Vera di mana dia sebagai plan care app, dia bisa membantu anak-anak pertanian yang amatir sampai yang sudah jago bertani untuk nge-track atau menjaga kualitas perkembangan tanamannya dan menjaga tanaman yang sedang dirawat untuk tetap hidup. Ini kami dapat referensinya dari link yang sudah tertera. Ini masih dari luar negeri, jadi kita simak artikelnya. Aplikasi ini baru dibuat sekitar setahun lalu. Dibuat oleh tim Vera namanya. Dia itu berada di Amerika kalau tidak salah. Mereka itu untuk pertama kali membuat aplikasi ini tentunya mengalami banyak masalah dan tentunya menghadapi masalah dan akan menyelesaikan masalah pertanian tersebut dengan aplikasi ini. Makanya untuk menyelesaikan masalah tersebut, mereka memasuki tahap developing terlebih dahulu. Untuk tahap developing itu sendiri, mereka untuk tahap pertama, katanya mereka menentukan MVP-nya terlebih dahulu, yaitu MVP atau minimum viable product, di mana sebagai produk minimal mereka tuh bisa ngasih output apa sih lewat aplikasi ini. Nah, di MVP tersebut mereka menentukan beberapa pertanyaan untuk tim mereka sendiri sehingga mereka bisa lebih brainstorming terhadap fitur-fitur yang akan dikembangkan. Untuk pertanyaan pertama, dia menanyakan seperti apa MVP kita. Terus lalu mereka brainstorming dengan cara bertanya goal-goal 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, review yang paling ideal untuk aplikasi kita mau seperti apa, lalu aplikasi kita seperti apa, bagaimana aplikasi kita berjalan, kenapa aplikasi kita dibutuhkan. Jadi mereka bertanya hal-hal ini kepada tim mereka sendiri untuk brainstorming. Lalu dihasilkan 2 kesimpulan, yaitu tim aplikasi Vera ini adalah sebuah mobile app yang mengizinkan pengguna untuk membuat profil suatu tanaman dan mengatur jadwal rutin penyiraman tanaman tersebut. Lalu ada kesimpulan yang lainnya bahwa sudah banyak beredar aplikasi plan care seperti ini, tetapi Vera menawarkan user experience yang mudah, nyaman, bebas dari bugs, dan selalu menambahkan fiturnya. Lalu masuk ke tahap ketiga, validasi, di mana tim Vera ini melakukan validasi, benar nggak sih orang-orang butuh aplikasi ini, benar nggak sih aplikasi ini bakal seefektif yang kita pikirkan, apa jangan-jangan ini semua hanya ide asik-asikan kita. Makanya mereka melakukan analisis pasar dan mereka menemukan aplikasi sejenis yang baik peminatnya juga. Aplikasi sejenis itu membuat Kickstarter udah didanai $38.000, tetapi gagal di tahap produksi atau gimana tidak dijelaskan lebih lanjut. Dan validasi kedua itu mereka cari dari Google Search, didapatkan bahwa pencarian terhadap plant watering app mesti dicari di Google dengan 500 pencarian. Jadi dari hasil validasi 2 poin ini mereka mendapatkan kesimpulan aplikasi ini masih banyak dicari orang di internet dan mereka memakai term keyword plant watering app untuk marketing di
SEO atau Search Engine Optimizer website mereka. Lalu di tahap keempat, mereka juga melakukan competitor research terlebih dahulu untuk melihat review aplikasi sejenis yang memiliki komplain di dalam reviewnya. Di sini bisa kita lihat ada 6 poin utama yang mereka simpulkan bahwa aplikasi kompetitor tersebut memiliki kekurangan di aspek-aspek ini, yaitu data saving feature, notification, dan graphic history, dan terlalu banyak iklan di aplikasi kompetitor. Lalu akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mengembangkan fitur-fitur yang akan dikembangkan, yaitu dapat melihat progres tanaman melalui foto, mendapatkan informasi lebih dari tanaman berkaitan, bisa melihat history terakhir penyiraman, dan lain-lain. Di sini tertera. Ya, jadi itu progres perjalanan tim Vera menentukan keputusan untuk fitur-fitur apa saja yang akan mereka kembangkan. Mungkin segitu dulu presentasi dari kami. Saya kembalikan ke MC Ahmad. Oke, mungkin tadi sudah terbagi ya menjadi tentang 3 subbagian, yaitu adalah pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan case study. Semoga materi ini dapat menjadi pembelajaran untuk teman-teman yang menonton. Oke, sekian dari kami kelompok 11. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.